Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi Indonesia, sesungguhnya. 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat budaya. Jumpa lagi saya Bang Rian di Ruang Dengarta di pagi hari ini di acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai bersama Bang Rian di hari Kamis 16 Januari 2026. Tentunya sahabat budaya, Bang Rian mau tahu kabar tak semua, bagaimana sesi Hajiki. Semoga yang mungkin lagi tidak enak badan, Bang Rian selalu doakan semoga lekas sehat dan tentunya kembali beraktivitas sahabat budaya. Nah untuk mungkin sahabat budaya yang pagi hari ini sudah mulai beraktivitas, selamat Ki menjalankan aktivitas ta, tetap Ki hati-hati, jaga kesehatan ta dan tetap ceria sahabat budaya. Nah pagi hari ini Bang mau sapa-sapa dulu untuk pendengar kami yang selalu setia mendengarkan kami, dan juga selamat datang kepada pendengar yang selalu memonitor mendengarkan program-program acara kami di Pro 4 RRI Makassar di 92,5 FM maupun di streaming dan aplikasi kami di RRI Digital sahabat budaya. Nah untuk pertama nanti Bari akan buka line telepon atau membuka kesempatan kepada semuanya untuk bisa berinteraksi, memberikan komentar, pandangan terkait dengan topik-topik kita yang akan kita bahas di pagi hari ini. Dan untuk itu Maria mau sapa dulu kepada pendengar kita. Ada bunda-bundaku yang pagi hari ini yang mungkin sudah mulai memonitor mendengarkan kami. Ada Bunda Haji Ani, ada Bunda Sofi, ada Bunda Cida, ada Bunda Sudarsiah, ada Indah di Sopeng, ada juga Pak Hamzah, ada juga Pak Ibu Andika Risma, ada Pak Zul, ada Bu Hawania, ada Bu Fatma, ada juga yang di Pare-Pare, Bang Iwan dan Bang One, ada Pak Wahyu, ada selain itu juga ada Deng Lukmu. Nah ada juga Pak Nurdin, ada Pak Umar dan Bu Nursia, ada juga Bu Nia, Bu Ramla,
Pak RD Mangka, ada Pak Ismail, ada Opu Amran, ada Bang Jono, dan semua pendengar RRI Pro 4 yang Bang Rian tidak dapatkan sebut satu persatu sahabat budaya di pagi hari ini. Tentunya kami undang Ki di pagi hari ini, silakan Ki di 0811 400 9250, tapi nanti kita dengarkan dulu lagu-lagu di awal perjumpaan kita di pagi hari ini sahabat budaya. Ada elongnya dari Ia Andrita dari Unika DI. Nanti barangnya yang akan kembali lagi di Ruang Dengarta. Tetap bersama kami, bersama Bang Rian di acara Bari Bahasa. Kabar pagi, obrolan santai. Teku sana-sana kasihna napa kuasa lesurang polo ia amrita tunke hodame sendoki sengamboki kasihna
jeje mapale rioloku kasihna dek munaru kasihna masih nyawaria pinra tongen iro nyawata napa kua hasugira sana kasihna napa kuasa suram polo perut ia andrita tungke hodame sendoki sengamboki kasihna. Mozaik Budaya. Ritual Atunu Panroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Janji
Ih, 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 ih. Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya? Nusantara Pagi masih bersama Anda. Masih bersama kami di acara Bari Bahasa di pagi hari ini sahabat budaya tetap masih bersama Bang Rian. Nah, sesuai dengan janji Bang Rian, topik pagi hari ini sahabat budaya, kemarin beberapa waktu lalu terjadi aksi pelecehan seksual terhadap seorang wanita yang sedang berolahraga atau jogging di salah satu daerah di Kota Makassar. Pelaku dengan sengaja melakukan pelecehan atau dengan cara meremas payudara seorang perempuan yang sedang berolahraga atau bisa dikatakan sebagai begal payudara. Nah, kira-kira sahabat budaya dengan adanya kejadian ini, nah bagaimana komentar pendapat apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu diberikan komentar atau pandangan agar kejadian ini tidak terulang lagi sahabat budaya. Kami undang di 0811400925 sahabat budaya di pagi hari ini. Kita terima penelpon pertama kita. Halo. Iya, putus, dicoba lagi sahabat budaya. Yang bergabung di pagi hari ini langsung di 0811400925, baik itu telepon biasa, telepon WA, silakan Ki. Topiknya pelaku pelecehan menghantui pejalan kaki. Bagaimana menurut sahabat budaya? Halo, selamat pagi Bari Basah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Marsuki, bagaimana kabar di pagi hari ini? Alhamdulillah. Oh iya. Dan pagi hari ini juga mungkin lagi mendung tapi belum hujan gitu ya Pak Marsuki? Tidak, Ji. Kenapa kecewa Pak Marsuki? Ya, kenapa? Kenapa Pak Marsuki tadi? Maksudnya kecewa kenapa tadi Pak Marsuki? Kecewa. Oh iya, astaga. Oh iya, lupa ada. Ya, Oh gitu. Mungkin kelewatan tadi Bang Rian. Mungkin ya. Ya, indah tahu. Iya. Pak Marsuki, nah topik pagi hari ini terkait ini kan ada beberapa kejadian kemarin. Ini seorang wanita sedang olahraga atau jogging. Nah, ini ada pelaku dengan sengaja melakukan pelecehan seksual kepada wanita tersebut atau dengan kata kasarnya begal payudara. Nah, kira-kira menurut Pak Marsuki supaya kejadian ini tidak terulang kembali atau bagaimana?
Oh gitu kah? Oh iya. Iya. Mm-mm. Iya. Hah? Iya iya. Oh, dalam artian memancing dari apanya ini? Apakah kostumnya atau bagaimananya? Ya. Iya. Hmm. Oh, yang penting jangan mengundang begitu. Ah, iya. Hmm, iya. Hmm, iya 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 iya. Hmm, iya. Iya iya iya. Hmm. Iya, dan pelakunya Pak Marzuki ini anak muda, masih belasan tahun. Iya. Heeh. Dan alasannya Pak Marzuki kenapa dia melakukan hal tersebut karena ada bisikan katanya, bisikan. Hmm. Iya iya. Mm-mm. Oh iya. Hmm. Oh iya. Heeh. Iya. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Juga. Ya ya ya. Iya iya. Iya. Betul, iya. Jelas jelas. Iya ya. Mm-mm. Hmm. Iya. Oh iya. Artinya juga kembali kepada kita sendiri bagaimana kita tidak mengundang hal-hal yang negatif gitu ya. Iya. Iya. Mm-mm. Iya. Hmm. Iya iya. Iya. Heeh. Siap, makasih banyak Pak Marzuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Marzuki. Nah, Pak Marzuki berpendapat bahwa memang terkadang ada mungkin ada beberapa orang yang mungkin mencolok dari sisi busananya. Nah, mungkin hal lain juga kepada ya jangan melakukan hal-hal tersebut lah gitu sahabat budaya. Baik, kita udah lagi di 0811400925 sahabat budaya. Halo Baribasa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opu. Bagaimana? Sehat ya Opu ya? Alhamdulillah. Bagaimana kabar cuaca di sana di tempat Pak Opu? Mm-mm. Oh, iya. Iya. Kalau Makassar sendiri ini 2 hari terakhir ini awet hujannya. Ya, iya betul. Tapi tetap jaga kesehatan Opu ya. Iya, Opu. Nah, ini topik kita pagi hari ini terkait dengan adanya beberapa kejadian kemarin. Ini ada seorang wanita sedang berolahraga atau jogging pagi hari. Tiba-tiba ada pelaku laki-laki anak muda melakukan pelecehan seksual atau meremas daerah sensitifnya itu perempuan. Nah, kira-kira pandangan tak ini terkait dengan hal ini, apa yang perlu dilakukan sehingga kejadian ini tidak terjadi lagi? Iya,
Iya. Mm-mm. Hmm. Dipukul saja gitu. Iya, iya, iya. Tidak sadis kak kalau dipotong begitu, Puan Bran. Hmm. Iya, iya. Hmm. Iya. Oh. Ya, 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 ya. Mm-mm. Iya. 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 Mm-mm. Oh, ya, ya, ya. Mm-mm. Iya. Oh, iya, ya. Heeh. Mm-mm. Iya. Iya. Heeh. Iya. Hmm. Iya. Mm-mm. 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 Iya, iya, iya. Iya. Mm-mm. Dihukum. Oh, waduh. Iya, 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 iya. Mm-mm. Iya. Iya, iya, iya. Nah, tapi begini Opu Abran. Ah, iya, 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 iya. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Ya. Oh ya. Nah kira-kira ini tadi sempat tadi Pak Marsuki menilai bahwa mungkin bisa jadi korbannya itu sendiri menggunakan pakaian yang mencolok apa itu mengundang. Apakah ini bisa ah. Oh atau imannya kuat? Ah. Oh iya iya. 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 Heeh. Iya. Siap, Opu Amran. Iya. Makasih Pak Opu Amran sudah masuk komentar. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya. Kita undang lagi kepada sahabat budaya yang bergabung di acara kami di 0811 400 9250 sahabat budaya. Baik kita sapa. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini baru pertama kali ini pakai salam. Mati mentor dicatat di. Iya. ditandai. Ya, saya tanda dalam ingatan saya ini begini.
Iya. Iya, masih muda kok. Pasti ingat lah. Biar Iya. biar utang-utangnya ingat juga. Oh, iya. Lubang sekecil lubang semut saja ku ingat. Iya. Yang penting kopi masih pahit. Ya, kayaknya begitu. Kayaknya begitu. Nah, selalu begitu. Selalu begitu. Banyak noh. Ya. Ini di Kota Makassar kemarin ada penangkapan seorang anak pemuda dan kasusnya cukup menarik sebenarnya ini. Alasannya karena bisikan. Jadi ini si pelaku ini melakukan tindak kriminal pelecehan seksual terhadap wanita yang sedang jogging. Atau bisa dikatakan itu di pemberitaan itu begal payudara. Ini kan menjadi menakutkan bagi wanita-wanita yang sedang jogging atau olahraga dan nah kira menurut pandangan Bang Jono ini bagaimana ini menilai dari kejadian ini? Menakutkan. Menakutkan. Tapi Anda mengundang. Ada sebab Itu akibat susahnya. gitu ya. Iya. Anda mengundang. Karena Anda pergi jogging tapi pakaian ketat. Muncul semua nih. Apa aja Iya, muncul? Lekukan, gunung, apa dan Oh, sebagainya. iya. Itu Anda mengundang. Coba Anda pakai pakaian yang longgar. Ya kan? Iya. Anda kan cuma membungkus saja, bukan menutupi. Atau mungkin kayak model-model tahun 90-an yang celana training, baju-baju biasa gitu ya. Bagaimana mau pergi? Nah itu perempuan sebagian itu pergi. Memang cari pakaian. Buat kita dulu diberikan orang tua kita pakaian yang bisa dipakai nanti 2 tahun ke depan. Ini kan tidak. Ini makin ke sini perempuan sukanya memang cari pakaian yang paling kecil. Asal gitu kah? Iya. Mungkin mengikuti tren Ada atau yang- mungkin model ada yang- baru. Ada yang tertutup ke atas, kelihatan pusarnya. Gitu. Bagaimana Anda sendiri yang mengundang? Tapi Anda bilang Anda takut. Kalau Anda takut, seharusnya Anda tidak berpakaian seperti itu. Iya. Tapi misalnya kalau pakai baju biasa yang tidak mencolok, apakah itu memang jauh dari ancaman kasus serupa atau Saya kira bagaimana? saya akan jauh dari itu. Oh, iya. Iya, akan jauh dari itu. Karena itu iman seseorang tidak sama semua. Tidak sama semua. Iya. Biasanya orang itu tidak ada niat, seperti karena melihat sesuatu, karena menarik, Iya. akhirnya tergoda. Nah, dia melakukan itu. Makanya ibu-ibu, terutama perempuan, kalau pergi jogging itu, jangan pakai terlalu ketat. Itu pandai menjerit itu, kebanyakan ketatnya itu. Iya, tadi kemarin saya menjerit. Kan terlalu dian itu. Gitu. Baik. Jadi memang dari sisi pakaiannya gitu ya, yang dapat mengundang. Sebagainya juga, jangan terlalu banyak mengundang lah. Karena itu biasanya itu tidak niat tapi ada kesempatan dia lakukan itu. Seperti itu. Iya. Sama dengan pencuri, penjamret itu. Anda tidak niat sebenarnya tapi melihat Anda pamer kalung atau apa, ada kesempatan dia lakukan, dia tarik itu. Berarti kembali kepada diri kita sendiri, Iya. gitu ya. Kembali kepada kita di sini. Jadi kita mau selalu andalkan polisi kita atau keamanan kita, kan itu tidak. Masa Anda saja mau dijaga? Seperti itu. Jadi jagalah diri Anda sendiri. Iya, berarti jaga diri Anda sendiri gitu. Iya. Jaga diri sendiri supaya terhindar dari segala macam bencana itu, seperti itu pelecehan seksual atau dan sebagainya. Iya. Anda pergi jogging pakai celana ketat, di atas lutut, Iya. segala apanya lekuk-lekuk tubuhnya itu kelihatan. Mungkin kalau bagi lelaki normal mungkin ketika ada melihat begitu pasti lirikannya berbeda gitu ya Pak Jody atau bagaimana? Iya. Ustaz saja biasa melirik kayaknya itu. Wah. Iya. Iya kan? Itu kan namanya manusia normal. Manusia normal. Kalau Anda tidak tertarik, Anda bukan manusia normal sebenarnya. Oke. Berarti introspeksi diri gitu ya? Iya, introspeksi diri lah. Baik. Jangan terjadi kejadian begini. Aduh, di saatnya. Tapi lihatlah dulu pakaian Anda. Bagaimana pakaian Anda sebenarnya? Kalau Anda saya kira pakai jilbab, pakai baju yang longgar, tidak kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya. Saya kira itu Anda akan jauh dari yang namanya itu pelecehan seksual seperti itu. Iya. Bagaimana Anda beli baju mau pakai jogging itu tidak sesuai dengan ukuran badan? Iya. Gitu?
kecil lagi, Anda pakai ukuran XL, Anda pakai ukuran M. Nah, sehingga bentuk-bentukan tubuh Anda kelihatan. Itu kan semua mengundang. Gitu. Mungkin kembali juga dari manfaat dari kesehatan ketika menggunakan pakaian begitu. Apakah memang mengharuskan kah atau tidak? Tidak, sebenarnya kalau kita pakai kata-kata itu aliran darah kita tidak lancar sebenarnya. Ketat gitu Iya, ya. kalau olahraga ya. Padahal itu olahraga kan mau meregangkan segala otot gitu. Berarti harus menggunakan pakaian yang tidak ketat gitu ya. Iya, supaya itu aliran darah itu lancar. Gitu. Kenapa? Berarti perlu dipertanyakan ketika ada orang yang berolahraga menggunakan pakaian-pakaian yang mungkin ya ketat gitu, dilihat apa sih tujuannya ini? Apakah memang coba itu biasa hanya pakai legging kah? Iya toh? Nggak super ketat itu. Iya. Aduh, bercermiki dulu Bu. Iya. Atau saudara-saudara yang gadis ini. Bercermiki dulu. Apakah itu bukan mengundang namanya, ya kan? Iya. Tapi di sisi lainnya juga dari sisi pelaku itu tentu dia salah juga kan bahwa dia salah. Saya bilang tidak benar. Iya toh? Iya. Tetap salah. Tapi untuk menjaga diri kita itu harusnya diri kita sendiri yang itulah penjaga yang sebenarnya. Iya. Iya toh? Jaga diri kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Iya. Itu tadi. Bagaimana cara menghindarkan diri dari pelecehan seksual? Ya itu tadi, berpakaianlah secara yang normal. Yang beretika begitu ya? Yang beretika. Iya. Ya Apalagi mungkin dari sisi budaya kita yang Bugis Makassar mungkin telah mengajarkan kepada anak cucu kita bagaimana cara berbusana, berperilaku gitu ya. Iya, berbusana yang baik. Anda berbusana pergi jogging di tempat umum begitu. Iya. Mana celananya pendek, ketat, kelihatan salur-salurnya semua, ya kan? Leku-leku tubuhnya kelihatan semua. Itu kan semua mengundang. Apalagi yang imannya, jangan sebenarnya iman yang kuat saja mungkin ustaz itu melirik juga. Nah itu tidak kentara. Dan itu mungkin kembali kepada orang tua juga bagaimana bisa mengawasi anak-anaknya, tidak membiarkan begitu ya. Iya. Bagaimana Ibu, Pak, jangan kerjaan seperti ini, Anda panik. Iya. Anda menyalahkan sana sini. Memang dari rumah itu harus perhatikan. Iya. Mengenai pakaiannya, itu, tingkah lakunya. Ini kan kebanyakan pakaiannya ketat, tingkah lakunya juga genit. Nah, itu kan semua mengundang semua. Iya. Iya kan? Oke lah mengikuti zaman tren, tapi tetap sopan gitu ya. Iya. Zaman apa yang pernah sebenarnya tergantung dari kita. Itu kan budaya itu. Itulah pentingnya itu dari agama. Supaya ini bisa kita menyaring. Baik. Mana yang budaya yang baik, mana yang budaya yang tidak. Itu. Anda sebenarnya ini modern ya, modern ya. Tanggung juga risikonya ketika Anda mengalami hal seperti itu. Iya. Baik. Oke, Bang Jono. Halo. Iya. Begitu. Baik. Harus seperti itu. Jadi yang kita selalu salahkan orang lah. Iya. Tapi ini sebagai introspeksi diri. Begitu dunia. Jangan sedikit-sedikit lah. Ini perlu ini. Tapi kalau saya sih melihatnya seperti itu. Iya. Jadi artinya tidak banyak menyalahkan, tapi kita juga memang itu hal seperti itu memang salah sebenarnya. Jadi tidak yang membenarkan. Tetapi untuk lebih menjaganya ya kita kembali pada diri kita sendiri sebenarnya. Diri kita sendiri, Iya, supaya kita ini tetap berpakaian, bertingkah laku di luar, supaya ini tidak mengundang bahaya. Dan mungkin catatan juga kalau ada pasangannya lah, bersama pasangannya lah. Gitu jalan jogging olahraga bersama tapi dengan tetap pakaian sopan gitu. Iya. Apalagi kalau sendiri wah itu rawan kan. Iya. Itu tetap itu kita perhatikan itu. Apalagi di tempat-tempat umum kan banyak keramaian kan seperti itu. Apalagi tempat-tempat sepi, wah itu tambah gawat lagi itu. Sangat rawan ya. Iya. Jadi sebenarnya memang ini perlu pendidikan agama.
Yang kedua, Iya. orang tua ini harus memang banyak mengawasi anak-anaknya, baik dari segi perilaku dan pakaiannya. Iya, iya, Apalagi iya. semua kalau mau keluar ya kan seperti itu. Betul, betul, betul. Ya, begitu. Siap. Kepada juga memang pihak berwajib keamanan. Baik. Kalau kadang kita temukan seperti ini Pak, ya dikasih hukumannya seberat-beratnya lah. Nah, Ya kita kan? sebagai orang Seperti tua begitu mengajarkan ke anak-anaknya. itu. Ya, Kita sebagai orang tua, kita lakukan hal tersebut yang kita sampaikan. iya karena memang saya ini sering karena saya punya namanya, saya selalu ingatkan kalau keluar jangan seperti itu, ya kan? Dan alhamdulillah, Iya. kalau kita memang sudah jaga semua, tapi itu namanya takdir ya. Iya, iya, iya. Iya toh. Setidaknya ada upaya dilakukan. Iya. Ada Walaupun upaya kita tidak tahu untuk takdir menjaga ini. anak kita lah. Baik, siap. Jangan untuk melindungi anak kita lah. Ya kan Baik. seperti itu. Oke, makasih banyak Pak Jono atas masukan dan komentarnya di pagi hari ini. Ya. Tetap sehat Oke. selalu, semangat. Lanjut tugas, sehat selalu. Jangan lupa ngopi. Ya, kopi masih pahit rasanya. Mau dikasih manis, tambah gula nanti kena penyakit gula deh. Ya, yang penting janganlah Bang Jono tambah manis gitu. Ya. Oke. Makasih Bang Jono. Sehat selalu Ki. Ya, ada ini tamu teriak di belakang. Bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bang Jono ini lagi di lagi ada perbincangan dengan keluarganya. Baik sahabat budaya, kita undang lagi di 081140092550 sahabat budaya. Halo. Iya. Dicoba lagi sahabat budaya di line telepon kami buka 2 kesempatan di telepon WA, telepon biasa silakan Ki. Ada komentar juga ini dari Deng Rewa di Makassar, katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurutnya sangat setuju dengan pendapat Bapak Marsuki. Terima kasih Deng Rewa. Iya, kita terima lagi. Halo, Bari Basa, selamat pagi. Assalamualaikum. Bari Basa, Bunda Sofi di gua. Iya, kayaknya semangat pagi nih, sehat kayaknya. Harus ya. Iya dong. Iya. Oh kenapa? Apa? Wih, reunian keluarga. Ini oh, wih, kayaknya ada oleh-oleh. Kayaknya ini di sana ini lagi musim. Kayaknya ada oleh-oleh ini, yang tajam-tajam itu. Betul-betul nanti mabuk orang tahu. Iya. Oh iya. Oh bagi ya, iya betul. Aman. Iya, yang makan bahagia harus kuat-kuat makan giginya. Empuk jadi luntur mi. Iya, kangen ke makan bage ya Bunda. Bunda, pagi hari ini kita membahas terkait dengan kasus kejadian pelecehan seksual terhadap seorang wanita yang sedang jogging atau bisa dikatakan dengan begal payudara. Nah, sebagai wanita, pandangan tap komentar terkait hal ini bagaimana ini Bunda? Iya. 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 Kalau jahil mata masih mending, kalau jahil fisik nih. Iya, itu kan sudah waduh, susah dikontrol itu. Iya. 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 Baik. Penguasannya. Iya. Dan
Iya. 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 Iya, iya. Iya. Iya, ya. Posisinya, Ya. Iya. Iya. Iya, kan ini namanya siri juga malu kan? Iya. 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 Betul Bunda. Iya, miris. Nah, yang terpintas di pikiranku Bunda, ketika ada mungkin laki-laki atau perempuan ketika menggunakan baju ketat berolahraga, nyaman nggak begitu ya kira-kira? Risih tidak kalau orang lihat-lihat kita? Iya. Iya. Maksudnya enak orang dipandang gitu, orang diliatin gitu. Iya. 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 Iya, iya, iya. Iya. Dari Iya, dan kita mungkin juga selalu ingat bahwa bisikan setan itu lebih kejam, gitu ya. Karena ini pengakuan dari si pelaku, katanya dia dapat bisikan sehingga dia melakukan hal tersebut, Bunda. Pembelaan diri, ya. Iya. Iya. Iya, banyak. Iya. Lagi tren nama kasusnya begal payudara gitu. Tren namanya. Iya. Ada ya, pelecehan seksual. Niat jeleknya. Nah, kalau mungkin lebih baiknya mungkin kita saling menjaga lah, mungkin dari pihak wanita menjaga dari sisi pakaiannya, si laki-laki menjaga imannya, jadi saling menjaga gitu ya Bunda, atau bagaimana ya? Iya. Iya. Iya, karena ada niat lainnya. Iya, Iya. Baik Bunda. Oke. Baik Bunda. Iya, siap. Makasih banyak Bunda, sehat selalu Ki. Iya. Siap Bunda. Iya Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, boleh kita undang lagi di 0811 400 9250. Halo Baribasa, assalamualaikum Bunda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bari bahasa Bundrian, salam laku, salam rindu. Salam rindu juga bundaku. Di mana posisi ini bunda? Posisi di mana? Di rumah atau lagi di mana nih? Masih pagi-pagi, masih di rumah, masih di atas tempat tidur. Oh gitu. Yang penting aman kopi sama teh. Iya, harus puasa toh. Iya dong bunda. Bunda, ini topik kita pagi hari ini terkait dengan pelaku pelecehan menghantui penjalan kaki. Nah, ada beberapa kasus ini pelecehan, dia ganggu ini lagi olahraga ini perempuan. Nah, Dia tertarik kan materi temanya ya. nah, Yang mengundang sebenarnya kejahatan dan kenakalan itu semua dari siapa? iya. Bunda agak dekat-dekat sedikit telepon tas sama Anuta. Agak jauh ini suara ta ini. Ya. Mengundang dari siapa? Dari kita pribadi. Oh. Karena kan seperti kamu perempuan atau pernah dulu, saya berbicara dulu ini Bunda ya. Iya. Ada teman yang selalu ke RRI ini kalau ada acara-acara. Iya. Saya lihat cara berpakaiannya, bawahan di celana itu ketat. Apa itu namanya itu? Legging, iya. Ketat sekali itu. Baru pakai ini baju belus, atas itu pendek, pakai poci. Iya. Kelihatan kalau dia bergerak. Tapi lama-lama karena kita ini merasa berdosa kalau kita tahu tidak diingatkan berdosa Ki Bundrian. Iya. Mereka Iya. baikkan. Iya. Ya, halo Bunda. Ya, mungkin gangguan sedikit jaringannya Bunda. Ada perubahan. Iya. Sedikit demi sedikit. Iya. Datang sekarang itu sejarah saya ke RRI ini berapa bulan dapat mengikuti acara. Iya. Iya, karena kalau orang tidak berani menegur, hanya berbisik, mata memandang kiri dan kanan. Iya. Kenapa itu Bunda? Tolong Bunda, cara ini. Tidak ada berani saya kan. Oh iya. Kita tahu bahwa itu salah Ki Bundrian. Iya. Kita tahu bahwa itu salah. Iya. Walaupun dia sudah tua, bagaimana apalagi kalau anak muda atau janda mami cuma. Jangan. Iya, tetap memperhatikan busananya tadi. Iya. Harus perhatikan busana kita. Kalau memang mau terhindar dari hal tersebut, kembali kepada diri kita sendiri bagaimana hargai dirimu. Iya. Hargai dirimu, cara berpakaianmu, cara berbicaramu, cara apamu dan apa itu dari kita diri sendiri. Iya. Itu Bunda. Baik Bunda. Dan memang sekarang laki-laki, bukan saya menyalahkan laki-laki. Iya. Tapi laki-laki. Baik. Yang tidak nampak saja di acara, apalagi kalau nampak memang memang mau nyata-nyata. Baik Bunda. Sembarang bikin. Iya, siap Bunda. Oke Bunda. Makasih banyak Bunda, sehat selalu Kina. Kita ibu-ibu hati-hati dalam berpakaian. Baik. Jaga Ki. Iya. Makasih Bunda. Makasih Bunda, sehat selalu Kina. Jaga diri ta. Sampai jumpa juga Bundaku. Tahun baru 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Jani dari Maros sama Budaya. Mungkin sama pertanyaannya dari teman-teman yang lain. Kembali kepada diri kita sendiri. Bagaimana supaya tidak mengundang. Jadi terhindar dari hal-hal yang tidak diingat. Kita dengarkan dulu info kabarana pukul 8 sahabat budaya. Nanti Bang Rian akan kembali lagi mengundang Anda di pagi hari ini di acara Bari Bahasa bersama Bang Rian tentunya. Jangan kemana-mana, tetap kita dengarkan Perompat di 92,5 FM di acara Bari Bahasa. Kita akan lanjutkan nanti, kita dengarkan dulu info kabarana. Kabarana Pro 4.
Baik sahabat budaya, Mangara Banua adalah kebiasaan masyarakat Toraja setelah menyelesaikan pembuatan tongkonan. Tradisi ini dilakukan beriringan dengan pembangunan rumah tradisional Toraja yang dikemas dalam bentuk upacara adat. Kegiatan diawali dengan pemasangan atap rumah yang dikenal dengan mapadau disertai dengan kurban 1 atau 2 babi yang dilakukan sepanjang hari. Selanjutnya dilakukan upacara syukuran selama 3 hari berturut-turut yang dikenal dengan Mangara Banua di Talu Aloi. Syukuran selama 3 hari berturut-turut ditandai dengan 3 aktivitas berbeda. Pada hari pertama dilakukan pemasangan atap-atap kecil atau mak tarampak. Pada hari kedua, semua keluarga datang berbondong-bondong dengan membawa makanan dan babi sebagai lauk pauknya atau mak papa. Upacara syukuran ditutup dengan pemasangan bubungan tongkonan atau mak bumbung sahabat budaya. Demikian kabar Ratna Pro 4.
Sal bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh. Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa, tapi menurut para ahli pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tahu gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja. Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Selamat sore untuk lebih masih bersama Bang Rian di acara Bari Bahasa pagi hari ini tetap di 92,5 FM bersama Bang Rian sahabat Bari. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita langsung Miki di 0811 4009250 sahabat budaya. Halo Bari Bahasa, selamat pagi. Salam sehat. Hujan kayaknya ini Deng Milady. Nih, tapi sehat gitu. Sehat juga di sini walaupun dingin di Boxiar ini. Deng Mile. Nah ini baru-baru ada kejadian ini Deng Mile. Ada perempuan lagi jogging tiba-tiba ada laki-laki pegang kenunya. Pelecehan seksual daerah sensitifnya perempuan. Ini kan bagaimana sebagai pandangan tak ini warga ini kan bisa dikatakan ada pelecehan seksual terhadap wanita saat jogging atau berolahraga. Ini bukannya menjadi menghantui ketika masyarakat berolahraga atau bagaimana ini? Kenapa? Iya. Mengawas. Iya. Oh. Iya. Oh iya. Ada lagi mau selesai ketemu ya itulah, yang itulah. Jelek. Pakai jilbab, tapi bagaimana bawahannya? Berarti kita sering lihat ini. tapi iman tak aman gitu. Berarti memang iya. Iya. Oh ya. Oh, berarti mungkin sering lihat video-video yang begituan, timbul hasratnya dia lakukan Oh iya bisa jadi juga begitu. Iya Deng Mile, bisa jadi begitu karena mungkin ada pancingannya tuh. Oh iya. Apapun bisa dibuka dinonton di. Iya. Dan pelakunya ini Deng Mile anak muda. Iya. Oh iya.
Berarti memang butuh pengawasan juga sama orang tua ya. Dan mungkin juga ke masyarakat juga memperhatikan tata cara busananya juga di. Oh iya. 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 Oh, betul ya. Tapi kalau saya tahu ya, dia tidak berpikir panjang tidak sebelum dia melakukan hal begitu. Mungkin dia apakah memang mengedepankan hawa nafsunya kah atau memang berpikir panjang, wah kalau saya lakukan ini pasti saya di penjara begini. Itu di belakang soal. Oh, berarti pendek ini dia ada berpikir jauh di. Iya. Kembali ke situ. Iya. Oh iya, zaman now. Semua mungkin terjadi. Kata saja. Baik. Demile. Semua. Oke, makasih banyak Demile. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Deng Mile di Kompleks Kesehatan Sabah Budaya. Baik, kita terima lagi penelpon kita di 0811400950. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Fatma. Iya, Bu Fatma bisa kecil dulu radio tadi nih, agak mantul suaranya. Oke. Iya. Nggak kedengaran suara indah ta ini. Sudah ya? Ya sudah, aman. Ya, Bu Fatma, ini kan mungkin kita sering lihat orang jogging di goa, di Taman Syekh Yusuf apa. Ini kan beberapa kejadian ini, perempuan sedang olahraga, tiba-tiba ada pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan itu. Nah, bagi kita sendiri, ini bagaimana pandangannya terkait dengan kasus ini? Kalau saya, bukan hanya satu kali ini kejadian ya. Iya, ada beberapa daerah juga. Iya, jangankan di luar lapangan. Iya. Di rumah saja seorang ayah dan anaknya dengan kakek dengan cucu. Iya. Seorang ibu dengan anak laki-lakinya. Itu memang pengaruh nonton itu. Oh. Tapi ya namanya jangankan begitu. Lewat HP saja saya sudah alami. Anakku. Berarti memang akses penggunaan handphone itu memang agak luas gitu ya. Lewat HP itu maksudnya dia mengajak. Anak saya menangis ketiga kalinya saya dapat. Kenapa menangis? Ada begini mak, laki-laki begini. Mari saya bicara dengan dia. Kita mau apa? Jangan kasar mak, nanti dia bikin apa ke kita? Bilang enggak. Malah saya mengajak. Bukan maksudnya mengajak bagaimana ya. Saya ikuti maunya nih laki-laki. Ya oke, kita mau ketemu di mana? Karena berapa kali kok ini masuk saya dengar. Oh ibu dengar, saya bilang iya, saya mau. Tapi dengan isyarat, saya bawa anakku saya dengan keluargaku. Kau juga harus bawa mamamu dengan adik-adik perempuanmu. Kalau ada kakak perempuanmu. Kita sama-sama. Pilih mau di mana hotel kalau kau mau. Nanti saya yang bayar. Tampil satu kamar saja. Pilih. Kita bersama di dalam atau bagaimana. Ibu ini pengalaman ya. Bukan pengalaman. Tapi saya mau ikuti maumu. Saya bilang begitu. Akhirnya dia down. Dia berpikir. Ini ibu ini mengajak mau ikut. Dipanggil juga keluargaku. Bagaimana nanti kalau mamamu, saudara perempuanmu dikasih begitu. Saya bilang begitu. Ini walaupun kita bukan lapangan di lapangan, bukan masalah pakaian, karena dari dulu itu pakaian olahraga ketat-ketat baru bisa enak dirasa. Iya bagi saya. Setelah pakai kudung, ganjil rasanya kalau kita tidak pakai baju panjang dengan celana legin. Jadi rasanya kalau kita tidak pakai baju panjang blusnya ya. Karena saya rasakan sekarang di kantor-kantor kepala bagian itu kita ditegur. Jadi kalau saya duluan datang di situ,
dengan duluan juga itu gurunya ya. Iya. Pakaian ketat kelihatan pusatnya begitu. Iya. Apanya? Saya duluan tegur. Kalau kita masih mau disewa, maksudnya dikontrak, Kontrak kan ya. kontrak ya. Setiap Jumat itu kita rubah cara pakaian. Wow. Kenapa Bu? Saya tegur dia. Iya. Kenapa Bu? Karena kita punya bos kepala kantor ini tidak mau dia begitu. Dia tidak mau. Begitu. Itu pun juga laki-laki. Kalau dia tahu melihat laki-laki perempuan, Iya. walaupun kita pakai baju longgar, tetap dia tahu bahwa ini ibu langsing, ini ibu gombrang. Begitu. Oh iya. Laki-laki kan tidak usah lihat dari, maksudnya harus pakai baju ketat. Iya. Bagaimana? Itulah kita manusia, sepintar-pintarnya bagaimanapun, kuatnya bagaimanapun, kalau emosinya tidak bisa dilawan, nafsunya tidak bisa dilawan. Susah. Walaupun tinggi imamnya bagus, kalau tidak bisa dilawan nafsunya itu saja. Begitu Ji. Karena bagaimana ini betul-betul ini HP pengaruh kita. Iya, pengaruh kita. Karena saya punya teman juga berapa kali yang minta video call. Bagaimana saya mau video call? Bagaimana HP-mu? Nggak bisa video call. Saya puasa ini ya. Iya. Saya berbohong dulu. Berbohong atau apa ini? Baru atau jujur ini? Kebaikan. Saya bilang nggak bisa video call. Kenapa? Iya. Jamu kepengen berteman kalau kau tidak bisa video call. Saya tidak mau video call karena banyak sudah saya lihat lewat video call dia bercinta dengan itu. Banyak saya dapat. Iya. Teman keluarga teman begitu saya datang di rumahnya. Apa kau bikin anu. Dia itu merasa menikmati sendiri begitu. Iya. Jadi saya memang HP ku ini tidak bisa video call. Baik, intinya saya kasih tahu begitu. Berarti intinya memang kembali kepada orangnya sendiri bagaimana cara kembali. Jangan saling menyalahkan laki-laki perempuan masalah pakaian itu imam walaupun tinggi mana imamnya. Iya. Itu ustaz saja aging itu bisa jatuh cinta sama janda. Berarti besar godaannya gitu ya. Iya, besar godaannya. Iya. Laki-laki masih itu cocok Bung Jono bilang itu normal. Normal ya. Kita harus jaga. Iya. Kalau ditanya ke saya Bang Rian, kalau ketika ada kumpulan wanita menggunakan pagi itu tergoda tidak? Pasti saya bilang tergoda iya. Tapi ketika ada istri di samping ya agak matanya kayak jadi kacamata kuda satu arah saja. Saya tegur maupun laki-laki. Memang pandangan kita perempuan, saya pribadi laki-laki tidak baik baju ketat juga. Perempuan mungkin agak lumayan lah, tapi namanya laki-laki. Tapi seandainya posisiku di tempat kejadian, maksud saya pribadi, kan mungkin di kopi atau apa belum sampai ke situ. Baik, ya saya kasih kesempatan bahwa saya banting dia. Kalau dia sudah banting, sudah jatuh, saya injak di bagian anunya juga. Gitu. Masih mau kok. Masih mau kok, cinta kok. Iya, itu begitu. Kita juga perempuan itu harus jaga diri dengan begitu keluar rumah, ada kita minta sama Allah, ya Allah lindungi saya dari segala macam cobaan yang kau berikan. Baik, gitu. Bunda, siap. Itu saja. Baik. Sehat kan Bun Rian? Siap, makasih banyak Bunda. Sehat selalu Ki sana. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Fatmawati dari Goa, sahabat budaya. Baik, kita undang lagi di 0811 400 9250. Halo Bari Basa, selamat pagi. Assalamualaikum. Indah, baru muncul lagi Indah. Bagaimana kabar teh ini? Sehat Mito? Baik kan Mito? Ya alhamdulillah. Karena perempuan gitu. Nah, iya. Iya. Kebetulan topik kita pagi hari ini, Iya, semua orang bisa berpendapat Indah. Baik.
Bukan penyiar. Kembali kepada pendengar. Oh. Semua punya diangkat semua teleponnya. Cuma kadang orang ngantri gitu. Iya. Indah. Ini topik kita kan kemarin ada kejadian seorang wanita sedang olahraga jogging di sebuah lokasi di kanal di Makassar. Dia mendapat pelecehan seksual atau bisa dikatakan kata kasarnya itu begal titik-titik. Iya. 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 Oh iya, gitu. Tergoda. Iya. Kita sendiri. Nah. Iya. Astaga. Iya. Iya. Oh. Apa itu? Gimana kita yang mengundang kami siapa? Coba kita sendiri. Semuanya itu coba kita bisa menutupi aurat. Iya. Kan tidak mungkin kan? Begitu. Jadi saya bilang itu di mana cuma kalau kayak umpama dibilang video call tergantung juga. Kalau dia kita terima video itu dari orang yang kita tidak kenal, kenapa? Terima itu. Iya. Iya. Kesian Pak. Iya. 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 Semua itu jadi laki-laki itu apa yang kau tuliskan dia makan semuanya jadi tergantung dari kalau ada yang bilang menjaga diri kalau kamu terhindar dari segala macam bencana kata walaupun itu keluarga kita ayah kita adik kita kakak kita jaga diri lah di depannya kata karena setan itu kan ada di mana-mana kita lihat jadi jangan dibilang bapak puji kakak puji anak puji jangan pernah di depannya ya tapi karena setan itu gampang terjadi sebab dia gitu jadi itu sekarang saya mohon maaf ya kamu ini tapi udah pulang kalau mau diterima alhamdulillah tidak mau diterima ya Iya, baik. Yang berarti Bang Pak. Karena apa? Berikan apa yang ini Nah, bahaya. Yang melakukan
gimana coba dia ini coba lihat di medsos juga kan ada itu orang yang baru COVID datang dia menjadi Celah. Baik. jadi jangan dapat tergoda dengan kata-kata yang manis sehingga ujung-ujungnya berujung apa Kak Jamah. Itu saja. Ya, nauzubillah. Baik, makasih banyak Indah, sehat selalu Ki. Iya. Amin ya, sehat selalu Kina. Iya, harus. Masa ada yang tadi ini? Amin. Itu kan pakai kacamata rideng juga tidak bisa kemana. Ya, makasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Indah, ada yang Baji di Sopi Sawah Budaya. Baik, kita undang lagi di 811-400-9250. Halo Bari Basa, selamat pagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Aduh, saya ini ketawa lihat profil tak ini, Pak. Iya, foto SD ku itu. Wah, tongen. Betul lagi Kak. Awe. Pak Wahyu, sehat Ki, sekeluarga? Alhamdulillah. Deras hujan di situ, di sini deras Ki hujan. Di sini. Iya. Sementara ini masih recik manja. Gerimis manja di. Yang penting tidak manja jemamanya pagi-pagi. Di atas kepala. Kepala kucing. Baik. Wah, Pak Wahyu. Yeah. Nah ini ada kasus kejadian di salah satu kanal di Makassar. Ini ada seorang wanita sementara jogging dia mendapatkan perlakuan pelecehan seksual di daerah sensitifnya. Pas ditangkap pelaku, dia bilang pelaku ini ada bisikan katanya, sehingga dia melakukan hal sesuatu. Nah, kalau kita berpendapat soal kasus ini bagaimana ini? Kalau begitu, dia memang orangnya gatal. Saya sebetulnya begini ya. Iya. Saya sudah tadi menyimak ini. Iya. Biarpun pakaian apa perempuan, kalau memang dalam diri kita ini tidak gatal, tidak murahan, tidak akan melakukan. Iya. Yang melakukan seperti itu hanya orang-orang murahan saja. Orang yang tidak punya etika. Iya. Kualitasnya di bawah, paling rendah. Kalau menurut saya ya. Oh iya. Karena biar bagaimanapun tampilannya perempuan, kalau memang kau punya etika, kau tidak LL, tidak gatal, tidak akan melakukan. Tidak akan tergoda. Iya. Ini bukan berbicara masalah normal dan tidak normal ya. Iya. Terkadang kita ada orang ya. Iya. Yang dia mungkin mengikuti profesinya, sehingga penampilannya kayak kayak lawan jenisnya kan. Tapi toh dia tetap normal, dia masih punya anak apa segala macam. Oh iya. Jadi ini bukan bicara masalah normal atau tidak. Cuma yang seperti itu kadar normalnya sudah di atas, sudah kelewatan. Oh. Istilahnya sudah gatal mau diganti kan. Dan ini bukan hanya menuju kepada anak muda, banyak juga orang tua. Bahkan terkadang semakin tua semakin gatal. Istilahnya tua keladi gitu ya, artinya masih muda. Tua keladi. Ya, dia tidak muda, dia tidak bahagia, artinya masih muda. Oh. Sehingga nanti di hari tuanya ya seperti itu. Bukannya memperdalam agama, kebalikan gitu ya. Iya, itulah saya bilang. Iya. Nah, biar bagaimana pakaiannya perempuan, kalau kau tidak gatal, tidak mungkin kau lakukan. Jangan selalu menyalahkan pakaian apa segala macam. Biar lagi telanjang bulat di depanmu kalau kau tidak gatal. Berarti kembali ke kemampuan nafsunya dia bisa kendalikan tidak gitu ya? Ini terkadang tergantung kepada kualitasnya dia sebagai manusia. Iya. Kalau manusia murahan, ya begitu nih. Oke. Tidak bisa lihat yang hal-hal yang seperti itu. Kalau mungkin orang-orang biasa, walaupun dia begitu penampilannya, kalau memang dia bisa mengendalikan, dia cuek. Jadi kalau biar bagaimana? Saya enggak contohkan kepada diriku ya. Iya. Kita itu lihat saya buka Facebook ya. Terkadang disuguhkan dengan hal seperti itu. Iya. Ya kan, saya langsung skip saja. Kenapa? Justru saya tidak suka. Murahan gitu. Sangat murahan.
kualitasnya rendah. Oh, iya. Kalau berbicara masalah pakaian, saya ini tiap hari di jalan macam-macam pakaiannya orang kuliah. Iya. Oke. Tapi sama sekali tidak ada godaan. Karena kenapa saya tetap menjaga yang namanya etika, menjaga diri saya, menjaga harga diri saya. Iya. Baik. Itu kalau kita seperti itu kita sudah kehilangan harga diri. Iya. Harga diri itu bukan dari kita banyak uang. Iya. Bukan karena kita punya keturunan. Bukan karena kita apalah segala macam. Iya. Bukan karena kita punya agama kuat, bukan. Tetapi kembali kepada harga diri kita. Kalau kita bisa menjaga harga diri kita. Iya. Itu. Jadi kalau umpama berbicara masalah normal dengan tidak normal, semua rata-rata normal bagi. Semua rata artinya sesuai dengan kodratnya. Iya, baik. Cuma yang seperti itu, yang tidak bisa lihat hal-hal seperti itu orang gatal. Kualitasnya itu sudah di bawah, di level paling bawah. Iya. Sehingga begitu gampang tergoda. Betul. Sehingga gampang tergoda. Baik. Karena kenapa? Dia punya kualitas diri itu rendah. Kualitas dirinya rendah. Harga dirinya tidak ada gitu ya? Ya. Harga dirinya tidak ada gitu. Mungkin ada tapi paling di bawah biasanya. Baik. Karena tidak bisa lihat seperti itu. Kayak gimana Jadi gitu. kalau mau jadi laki-laki mahal, ya cukup punya satu pasangan saja. Atau paling tidak kalau memang harus berpoligami, punya alasan. Karena saya sendiri saja menikah sampai 2 kali. Tapi nikah cerai gitu ya? Ya, cerai. Berarti bukan poligami itu. Itu bukan poligami saya, karena saya bercerai gitu. Iya. Yang penting ada alasan lah. Suatu pasangan, tanpa alasan jelas. Iya. Kalau hanya karena masalah gatal, iya. Berarti dia sudah tidak punya lagi harga diri, sudah murahan namanya. Kalau umpama misalkan dia masih cari yang ada misterinya, semua sudah artinya dia cuma cari tanpa tambah, itu sudah artinya sudah kayak bagaimana lah, levelnya sudah dibawa. Iya, baik. Seperti itu. Jadi ini saya rasa bukan masalah normal dengan tidak normal. Nah biarlah kita lanjam bulat perempuan di mukamu. Kalau kau punya kau sebagai lelaki yang mahal, kau tidak akan tergoda. Iya, memiliki wibawa, harga diri. Kalau kau punya harga diri, punya wibawa, tidak akan tergoda. Iya. Bagaimanapun bentuknya. Baik. Karena itu haknya perempuan mau pakaian apa. Iya. Ya, dia punya hak. Yang penting masih batas-batas kewajaran. Iya. Ya kan? Betul. Kecuali bilang dia kayak ini yang pernah ada di televisi lihat itu sampai dia buka kayak alat vitalnya di depan umum. Itu kan sudah melanggar asusila. Iya, jelas itu. Ya. Ya, itulah. Tapi kalau mau pakaian sivil, pakaian ketat apa segala macam, kalau kau tidak tergoda, tidak ada masalah. Tapi setidaknya meminimalisir lah, gitu ya. Dan jangan coba-coba lagi mau salahkan setan. Jangan sampai setan ngamuk. Oh, ya, disalahkan setan lagi nih. Iya, ada apa-apa salahkan lagi setan, iblis lagi disalahkan. Jangan sampai setannya sama iblisnya demo. Dia bilang, fitnah kayak ini. Kau dapat kasihan apa nak kesenu pabetesi. Di saat kau melakukan sesuatu, saya nu pabetesi. Padahal jadi tanggung jawabku sedikit lah. Padahal cuma kompor-kompor saja. Iya, jangan nih bilang musisi salahkan setan apa dengan iblis. Iya. Jangan sedikit, asal ada sedikit. Saya digoda iblis. Waktunya mau korupsi, saya digoda tidak digoda iblis. Giliran didapat di korupsi, salahkan setan. Salahkan iblis. Waktunya menikmati itu hasil korupsinya, sendiri. Tidak ada godaan iblis. Giliran terciduk, saya digoda sama iblis. Eko dong, berarti banyak pahalanya ini iblis ini. Nah karena iblis kan, waktunya menikmati itu hasil palukan. Tidak panggil tongan terakhir kak. Pak Bayu. Ya. Jadi jangan bisa dibilang ada bisikan apa segala macam. Tidak ada yang seperti itu. Oke, siap, baik. Tidak ada. Iblis sudah pernah ke surga. Iblis sudah pernah merasakan surga. Iya. Cuma karena kesombongannya memang diusir ke bawah. Iya. Sedangkan kita ini manusia, disalahkan iblis. Nah kita belum pernah rasakan surga. Baik. Jadi begitu. Jadi begini ya. Kalau mau jaga harga diri kita, mau dibilang lelaki mahal, apapun di depan tak jangan sampai tergoda. Baik.
Ya. Itu saja intinya. Siap. Ya, jadilah manusia yang punya harga diri, punya level tinggi. Ya, garis bawahnya. Iya, itu garis bawahnya saya. Oke, baik. Makasih banyak Pak Wahyu. Sehat selalu. Makasih komentarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap belah dua Pak Wahyu. Baik, kita terima lagi di telepon kita di penghujung acara kita di 0811 400 9250. Ada juga tadi Pak Hamzah katanya Assalamualaikum. Lagi monitor. Siap. Selamat pagi Pak Hamzah. Sehat selalu kini. Halo Baribasa, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Panjang umur Pak Hamzah. Baru-baru saya baca ini pesan ini Pak Hamzah. Nah, di penghujung acara kita, di penelpon terakhir kita di acara hari ini ada kejadian di salah satu lokasi kanal di Makassar. Ini ada seorang wanita yang sedang jogging olahraga pagi. Tiba-tiba ada si pelaku laki-laki anak muda melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Nah, kira-kira menilai pandangan tak, penilaian tak terkait dengan kasus ini supaya tidak terjadi kembali, terulang kembali, apa yang perlu dilakukan ini Pak Hamzah? Iya. 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 Iya di lapangan. Oh, iya. 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 Oh. Iya. Oh. Iya. 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 Oh. Iya. 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 Baik. Iya. 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 Berarti memang butuh juga pengawasan juga dari teman-teman keamanan juga toh. Iya. Wih, astaga. Iya. Iya deh, nikatnya ini. Iya. Oh. Iya, baik. Oh. Iya.
Baik. Baik. Ya. Ya. Yang sopan gitu ya. Iya iya, pengakuannya. Apalagi dengan banyaknya emas-emas di tangan kaliarnya, waduh. Yo, masih zaman dulu rok mini di. Nah perhatikan tong, Jo paham saya ini kalau orang jogging nih. Oh gitu kan. Oke. Iya. Iya. Adalah sisi positif negatifnya. Iya. 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 Bih. Iya. Iya. Oh gitu. Oke. Iya, Australia. Apa? Mesti perhatikan tong juga. Iya, oke, siap. Baik. Wah, bangsa. Oke, bangsa, siap. Iya. Baik. Oke, siap. Makasih banyak, bangsa. Iya. Siap. Iya. Baik. Siap. Makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Pak Hamzah di Pampang, sahabat budaya. Baik, terima kasih atas kebersamaannya bersama Bang Rian di pagi hari ini, sahabat budaya. Selama hampir 2 jam ini, terima kasih yang sudah masuk, mengikuti, memberikan pandangan, komentar, pendapat terkait dengan topik kita pagi hari ini. Kita kembalikan kepada semua pendengar, silakan menilai yang baik-baiknya kita ambil, yang baik tidak baiknya dibuang saja, sahabat budaya, atau dipelajari. Kita akan ketemu lagi di program selanjutnya. Masih bersama Bang Rian hingga pukul 11 siang nanti, sahabat budaya. Terima kasih dan minta maaf jika ada salah kata Bang Rian selama memandu acara Bari Bahasa pagi hari ini. Tentunya semua kami lakukan untuk menghibur dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan topik-topik yang kita bahas di pagi hari ini di acara Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Baik, ada kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sesembaraku mai komita lulangan tondota tondok kada dianta tondok mabalo ia mengtoraya inantai Yesusina kita roki dio toraya lendu ya masana natu pena anta kami kuat pria toraya tamelo jadu kami tiro jome lindona sabaden duka tu mataku kitiro tu lindona si tongan nama liu dan tu